Salam sejahtera anak-anak ibu yang ibu kasihi. Bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP kelas 7 bersama Bu EP Gabe. Kali ini kita akan membahas tentang materi sakramen baptisan kudus. Yang pertama yang mau kita ketahui dari sakramen itu adalah sakramen berasal dari kata sakramentum, yang berarti dikhususkan atau dipilih untuk menjadi kudus. Dalam tradisi gereja dikenal ada dua sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus. Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo. Baptizo itu artinya menyelamkan atau membenamkan ke dalam air. Air digunakan sebagai media dalam baptisan itu karena air dianggap dapat memberikan kebersihan dan juga memberikan kesejukan. Nah, adapun yang menjadi nats Alkitab dari pelaksanaan baptisan kudus itu adalah sehubungan dengan Perjanjian Lama, di mana tradisi itu sudah dilaksanakan oleh Nabi Elia kepada seorang panglima yang bernama Naaman. Naaman itu pernah disuruh oleh Nabi Elia untuk membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Nah, dan akibat dari pembenaman itu, Naaman disembuhkan secara total dari penyakit kusta. Dalam tradisi Perjanjian Baru juga, baptisan menjadi teladan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Kristen, karena Tuhan Yesus sendiri pun dibaptis di Sungai Yordan ketika dia berusia 30 tahun di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu saudaranya dari saudara ibunya Elisabet dan Zakaria. Nah, pada peristiwa Yesus dibaptiskan itu, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terjadi peristiwa yang luar biasa karena langit terbuka pada waktu itu dan turun Roh Allah berupa burung merpati. Kemudian terdengar suara yang dahsyat dari surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, pada zaman itu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan artinya bahwa setiap orang dipanggil untuk bertobat, dipanggil untuk melepaskan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa. Nah, kemudian baptisan itu berbeda dengan baptisan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis adalah manusia biasa yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus itu. Dia membaptis dengan air, tetapi Yesus sendiri membaptis dengan Roh. Kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan dari baptisan itu, Yesus ketika akan naik ke surga berpesan kepada muridnya dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20, katanya, "Pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam namaku." Nah, kemudian dalam tradisi gereja yang terjadi, baptisan itu dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, baptisan percik. Baptisan percik itu biasanya dilaksanakan oleh gereja-gereja Protestan, dilaksanakan di dalam gedung gereja, dilaksanakan oleh seorang pendeta.
Nah, dalam baptisan percik itu, seorang pendeta akan membasuh kepala seorang bayi atau seorang Kristen yang meminta untuk dibaptis dengan memercikkan atau membasuhkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Nah, sedangkan baptisan selam itu baptisan yang dilaksanakan kepada orang Kristen yang sudah berusia dewasa. Caranya adalah orang Kristen tersebut akan dibawa ke dalam sebuah sungai yang mengalir ataupun ke dalam sebuah kolam. Di sana dia akan dibenamkan sebanyak 3 kali ke dalam sungai atau ke dalam air yang mengalir itu. Nah, itu adalah hanya perbedaan teknis pelaksanaan dari baptisan itu. Tetapi secara keseluruhan keduanya itu adalah memberikan sebuah materai bahwa seorang yang dibaptis itu adalah menjadi Kristen yang mengaku percaya seluruh totalitas kehidupnya adalah untuk Kristus. Nah, jadi itulah beberapa pengertian baptisan yang akan kita pelajari dalam sakramen baptisan kudus ini. Nah, sampai di sini materi kita anak-anak. Sampai bertemu kembali di pembelajaran yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sehat kiranya.